A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan kali ini, tema kajian yang akan kita bawakan kepada para pemirsa sekalian adalah Tarhib Ramadan. Ramadan generasi yang terbaik. Tema ini kita bawakan tentunya dengan semakin mendekatnya hari-hari yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kita berharap semoga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bulan yang mulia ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini merupakan dasar kewajiban kita berpuasa. Selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Ramadan syahrul Quran. Hari ini seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas terhadap petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara al-haq dan al-batil. Oleh sebab itu di antara ibadah yang sangat dianjurkan untuk banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Nata'amal ma'al Quran. Ya, qiraatan wa tadabburan wa fahman wa amalan, ya, baik dengan cara membacanya, mentadaburinya, memahami kandungan isinya, dan tentu mengamalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa takwa merupakan tujuan utama kita berpuasa. Maka seluruh potensi yang Allah titipkan kepada kita harus diupayakan dalam rangka mengoptimalkan ibadah di bulan yang mulia ini agar kita menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Hadirin hadirat para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa selain predikat takwa yang ingin dicapai dari orang-orang yang beriman dari ibadah puasa yang akan kita lakukan, maka ada dua variabel lain yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dan 186. Di 185 ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan terhadap petunjuk itu dan pembeda antara al-haq dan al-batil. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang telah melihat hilal ya di bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa, kecuali mereka yang mendapat uzur atau mendapat halangan. Faman wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang dalam kondisi sakit tidak mampu berpuasa atau sedang safar, maka mereka boleh tidak berpuasa, ya, yaitu nanti dengan menggantinya ya di bulan setelah Ramadan. Artinya mengganti puasa yang ditinggalkan itu di luar bulan Ramadan. Selanjutnya Allah berfirman pada ayat ini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah, ya.
Maka dengan keringanan yang Allah berikan, dengan rukhsah yang Allah berikan, orang yang sakit, orang yang safar itu boleh tidak berpuasa dengan syarat nanti mengganti di luar bulan Ramadan. Maka Allah sampaikan semua ini diberikan dalam rangka memberikan keringanan kepada kaum muslimin, dan Allah tidak ingin adanya kesulitan yang kita alami. Ini menjadi bukti bahwa syariat selalu memberikan atau mengedepankan faktor-faktor kemudahan yang tentu akan menjadi rukhsah bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya Allah menyatakan dalam ayat ini walitukmilul iddah, dalam kondisi kalian tidak bisa melihat hilal ya karena ada awan atau ada mendung atau ada hujan, walitukmilul iddah, maka sempurnakanlah bilangan bulannya ya. Artinya kalau kita tidak bisa melihat hilal awal Ramadan ya, atau kemudian tidak bisa melihat hilal Syawal ya, maka bilangan bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari, atau bilangan bulan Ramadan kita sempurnakan pula 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka di penghujung ayat ini Allah menyatakan bahwa di antara tujuan ibadah puasa, keringanan-keringanan yang Allah berikan, serta nilai-nilai ibadah puasa yang Allah ajarkan kepada kita di bulan yang mulia ini, adalah dalam rangka mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Maka kita berupaya ya untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan ibadah puasa kita memahami betapa beratnya orang-orang yang harus ya menahan lapar dan dahaga di siang hari bulan Ramadan karena tidak memiliki apapun yang dapat dimakan. Namun kita kemudian ya meski dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita diwajibkan berpuasa. Padahal makan dan minum itu merupakan sesuatu yang halal. Tapi melalui madrasah Ramadan kita belajar untuk merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita, para du'afa, fakir miskin yang memang tidak memiliki makanan. Maka Allah mengatakan la'allakum tashkurun ya. Dengan ibadah puasa tersebut Allah menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Selanjutnya, variabel yang ketiga yang menjadi target besar Ramadan, Allah nyatakan pada surah ini pula, ya pada ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya di mana aku, ya, atau tentang aku, maka katakanlah fa inni qarib. Maka katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat. Dekat dalam arti Allah dekat dengan rahmatnya, dekat dengan ilmunya, dekat dengan kasih sayangnya, dekat dengan pertolongannya. Ujibu da'wata da'i, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Idza da'an, dan tentunya dengan mereka meminta atau berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka sambutlah seruan keimananku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk atau agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita katakan bahwa variabel yang ketiga yang Allah inginkan tercapai bagi setiap muslim dan muslimah adalah menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, dan istiqomah dalam memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Hadirin hadirat pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah musim kita beramal soleh, mausimul khairat. Dan dalam khutbah terakhir yang beliau sampaikan pada penghujung bulan Sya'ban, seperti mana riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad azallakum syahrun azimun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyama naharihi faridah. Bulan di mana Allah menjadikan puasa siang harinya adalah fardu, adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wa qiyama lailihi tatawwa'an, dan salat
ya pada malam hari yaitu tarawih menjadi ibadah yang sunnah. Wa man taqarraba fihi bi khislatin minal khairi, maka barang siapa yang mendekatiku atau beribadah kepadaku dengan satu kebaikan, kana kaman adda fi faridatan fi masiwa, maka ibadah sunnah yang dia lakukan itu disamakan pahala derajat kemuliaannya dengan ibadah yang fardu. Waman adda fihi faridatan, dan barang siapa yang mengerjakan ibadah yang fardu, kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa, maka akan diberikan ganjaran 70 kali ya dari ibadah-ibadah yang lain. Ini menunjukkan bahwa pada bulan Ramadan ibadah yang kita lakukan baik fardu maupun sunnah Allah lipat gandakan menjadi berpuluh-puluh kali lipat. Wahwa syahru sabri, Ramadan itu bulan kesabaran. Wasabru thawabuhul jannah, dan kesabaran itu ganjarannya adalah surga. Wasyahrul muasah, Ramadan juga bulan kepedulian, bulan keprihatinan, bulan kepekaan. Ya, karena Allah ingin di bulan Ramadan kita menjadi peka, peduli dengan nasib saudara-saudara kita yang boleh jadi tidak mendapatkan kemudahan seperti mana yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita. Wasyahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, bulan Ramadan pula ya Allah tambahkan rezeki orang-orang yang beriman. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan ihtisaban ini menjadi syarat dalam ibadah puasa kita agar dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imanan maknanya adalah kita berpuasa ya karena meyakini akan kewajiban ibadah puasa seperti mana yang Allah firmankan dalam surah yang kita bacakan di awal tadi. Ihtisab, ya, Al-Khattabi menjelaskan maksud ihtisab adalah niat, ya, artinya dengan kita berpuasa kita berniat untuk mengharap balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang berniat demikian, ia tidak akan merasa berat dan tidak akan merasa lama ketika menjalani ibadah puasa. Maka hadirin, ini di antara tausiah ataupun nasihat yang Nabi berikan agar kita mendapatkan ganjaran dari Allah berupa pengampunan dosa. Namun, meski dengan banyaknya kebaikan yang Allah berikan pada bulan yang mulia ini, ada orang-orang yang Allah haramkan dari kebaikan Ramadan. Dalam hadis An-Nasa'i dan Imam Ahmad, ya, Nabi mengatakan bahwa bulan Ramadan, bulan Allah mewajibkan kita berpuasa, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, syaitan-syaitan dibelenggu, dan ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Di akhir hadis ini, ya, Nabi menutup dengan kalimat waman hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka ia tidak akan memperoleh kebaikannya. Ternyata hadirin, ya, para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah, ada orang-orang ya, yang tidak beruntung mendapatkan kebaikan, kemuliaan bulan Ramadan, namun justru diharamkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Siapakah mereka yang kemudian tidak mendapatkan kebaikan Ramadan? Ini seperti mana yang Nabi jelaskan dalam hadis Bukhari, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta serta tindakan bodoh, maka Allah tidak membutuhkan amalan dalam meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya Allah mengatakan, ya, seperti mana yang Nabi sabdakan, bahwa Allah tidak membutuhkan puasa kita. Kalau puasa kita semata-mata hanya menahan lapar dan dahaga. Namun kita tidak menjaga mata, tidak menjaga lisan, tidak menjaga pendengaran, tidak menjaga hati, tidak menjaga tangan, kedua kaki, dan seluruh anggota tubuh serta panca indera yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin, ya, bagaimana puasa tidak semata-mata menahan lapar dahaga, tetapi kita juga berpuasa dengan segenap anggota tubuh kita yang lain. Ibadah Ramadan merupakan ibadah maraton yang sudah kita mulai
setidaknya sejak bulan Rajab, kemudian Sya'ban dan di bulan Ramadan. Ini seperti mana uraian Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kata beliau, as-sanatu mithlu syajarah. Setahun itu umpama pohon. Ya, wa syahrul Rajab, dan bulan Rajab itu ayyam tauriqiha, bulan di mana kita menumbuhkan daun. Wa Sya'ban ayyamu tafri'iha. Sementara bulan Sya'ban itu bulan menumbuhkan dahan. Wa Ramadan ayyamu qatfiha, dan bulan Ramadan bulan kita memanen amal-amal soleh, ya. Maka apa yang kemudian Nabi sabdakan, ya, wal mu'minuna qutafuha, dan kitalah orang-orang yang beriman yang akan memanen buah-buah iman di bulan Ramadan. Jadirun biman sawwada sahifatahu bizunub, maka sudah selayaknya orang, ya, dan kita, ya, yang telah menghitamkan buku amalnya dengan dosa, ayyubayyidaha bitaubah, ya, maka kita memutihkan, membersihkan buku amal kita dengan taubat. Bihada syahr, pada bulan yang mulia ini. Wabiman doyya'a umrohu fil bitalah, termasuk mereka yang menyia-nyiakan umur dalam kelalaian. Ayyagtanima, mengoptimalkan fihi ma baqiya minal umur, di bulan Ramadan ini kita mengoptimalkan ya sisa usia yang Allah berikan kepada kita dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Ada 3 persiapan, ya, seperti mana yang dinasihatkan oleh para ulama kita, seperti mana persiapan para sahabat. Para sahabat mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan, ya. Kata Ibnu Rajab itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Kalau kita hitung mundur, 6 bulan sebelum Ramadan adalah bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejatinya, ya, jika kita telah masuk di bulan Maulid, kita sudah, ya, mempersiapkan amal ibadah kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, jadi tidak semata-mata memperingati kedatangan kelahiran Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana kita menjadikan Maulid sebagai momentum untuk kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang pertama, persiapan rohiyah, persiapan spiritual, ya, persiapan kejiwaan. Dengan mempersiapkan aspek spiritual, kita diharapkan bisa mencapai semua target-target Ramadan di bulan yang mulia ini. Ya, di antara persiapan rohiyah itu bisa kita lakukan dengan memperbanyak amaliyah sunnah. Apakah itu ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah infak, dan ibadah-ibadah yang lain, termasuk, ya, hal-hal yang boleh jadi berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan sahabat, ya, dengan kaum muslimin, termasuk orang-orang non-muslim. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sejak bulan Rajab, ya, sejak bulan Rabiul Awal sampai ke bulan Ramadan, dalam rangka mempersiapkan kondisi spiritual kita dalam kondisi yang terbaik. Yang kedua, persiapan fikriyah, artinya persiapan ilmu, pengetahuan, ya, kita perlu kemudian mereview, mengulang kembali pelajaran-pelajaran berkaitan dengan fikih puasa, ya, fikih Ramadan, agar kesalahan-kesalahan, kelalaian yang pernah kita lakukan pada Ramadan tahun lalu itu dapat kita perbaiki, dapat kita koreksi, sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Yang ketiga, persiapan jasmaniyah, persiapan fisik. Ya, ibadah puasa, hadirin pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu membutuhkan kesehatan, ya, ketahanan fisik, ya, agar kita kuat berpuasa dan dapat melakukan sejumlah amal-amal soleh di bulan yang mulia ini. Maka tentu, ya, banyak peluang-peluang kebaikan yang hilang apabila kita sakit. Oleh sebab itu, kita menjaga kesehatan, vitalitas, kesehatan, ya, kekuatan tubuh, ketahanan fisik, agar kita bisa berpuasa secara powerful, ya, secara totalitas pada bulan yang mulia. Nah, bagaimana Ramadannya para sahabat? Ya, kita mencoba memotret, ya, Ramadannya para sahabat, meniru bagaimana mereka menjalani ibadah puasa, karena tentu mereka generasi yang terbaik, ya, layak untuk kita tiru, ya, layak untuk kita duplikasi, ya. Jadi bagaimana agar kemudian ibadah puasa kita setidaknya sama dengan mereka, seperti mana kata para ulama, tasyabbahu birrijal, ya. Tirulah
ya, peri kehidupan ataupun sirah-sirah orang-orang terdahulu, orang-orang yang terbaik ya dalam sejarah umat Islam, yaitu generasi sahabat ya, kemudian juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya. Nah, apa yang dapat kita potret dari kehidupan mereka? Yang pertama, para sahabat sukacita menyambut Ramadan. Mereka bergembira karena datang bulan yang mulia, bulan yang berkah, bulan dilipat gandakannya pahala ya, bulan diputihkannya dosa-dosa. Maka mereka bergembira. Sudahkah kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan? Ya, maka masih ada waktu beberapa hari, tentunya kita mempersiapkan diri ya, bersukacita menyambut bulan yang mulia Ramadan. Meluruskan niat, ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jangan sampai kita berpuasa semata-mata ingin mendapat komentar baik dari manusia, pujian ya ataupun penghormatan dari manusia. Ya, kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluk. Yang ketiga, bersihkan hati dan perbanyak istighfar. Karena kotornya hati, banyaknya dosa ini menjadi sebab mengapa kita berat beribadah di bulan-bulan yang mulia. Oleh sebab itu, ada waktu kita membersihkan hati, yang memperbanyak istighfar, ya semoga dengan begitu hati kita bersih, ya dosa kita diampuni, lebih ringan kita beribadah. Yang keempat, target Ramadan yang terbaik. Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Karena kalau sama kita rugi, dan kalau lebih buruk kita celaka. Maka pilihan yang ada di depan kita adalah menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam sejarah kehidupan kita. Ya, azam yang kuat, ya, semangat yang membaja. Karena banyak rintangan, banyak halangan, ya, mungkin dari orang-orang terdekat kita, ya, dari sekitar kita, ya, yang menghalangi atau membuat kita meninggalkan banyak peluang-peluang untuk beramal soleh. Oleh sebab itu, adanya ujian-ujian ini justru menjadi tantangan kepada kita bagaimana kita memiliki azam yang kuat untuk tetap istiqomah melakukan ketaatan. Yang keenam, ya, gambaran Ramadannya para sahabat, mereka meninggalkan hal-hal yang melalaikan. Karena setiap detik-detik Ramadan, detik-detik yang berharga, mereka tidak akan persia-siakan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berfaedah, segala sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, yang tidak mendatangkan kebaikan baik untuk kehidupan dunia atau untuk kehidupan akhirat kita. Yang ketujuh, prioritas dalam melakukan ibadah. Kita dengan segala keterbatasan tidak mampu melakukan semua hal. Ada banyak keterbatasan, baik itu fisik atau tenaga atau harta. Maka prioritaslah dalam beribadah. Ya, kita lakukan yang terbaik, yang mampu kita lakukan. Yang kedelapan, gambaran Ramadannya para sahabat, mereka mencita-citakan bertemu Lailatul Qadar. Ya, jadi mereka sudah bercita-cita, berkeinginan, ya, seperti mana Ibunda Aisyah menceritakan, ya, tentang beliau. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apa doa yang akan aku baca jika aku menemui malam Lailatul Qadar? Ini menunjukkan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan generasi sahabat itu mendambakan pertemuan dengan malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Sehingga mereka mempersiapkan diri bertanya, apa yang dapat kami lakukan, yang kami baca jika kami bertemu malam Lailatul Qadar. Maka hadirin, mari ya kita tancapkan cita-cita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Yang kesembilan, jaga sholat dan pelihara kualitasnya. Ibadah sholat merupakan ibadah yang paling utama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin baik ibadah sholat kita akan menjadi parameter baik pula amal-amal ibadah yang lain. Nabi bersabda, fa idza saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau sholatnya baik akan berefek pada baiknya amal ibadah yang lain. Tapi jika sholatnya rusak, ya, banyak kelalaian, maka akan berpengaruh pada amal ibadah yang lain. Yang terakhir, gambaran Ramadannya para sahabat, mereka senantiasa berdoa di waktu-waktu yang terbaik, di waktu-waktu yang mustajab. Orang yang berpuasa, maka sepanjang dia berpuasa adalah waktu yang mustajab. Ya, bahwa Nabi bersabda ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya ada da'watus shaim,
doa orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa sepanjang hari adalah waktu-waktu yang mustajab. Namun di sepanjang dia berpuasa, jika kita berdoa pada waktu-waktu yang khusus, maka akan berlipat-lipatlah kemustajaban doa kita. Antara azan dan iqomah, ya, ketika menunggu datangnya waktu sholat, ketika turun hujan, ya, kemudian ketika kita ada di sepertiga malam melakukan tahajud ataupun sholat witir, ya, kemudian juga tatkala kita di majelis ilmu, ya, tatkala kita sedang safar, ya, kemudian doa orang tua kepada anak-anaknya, ya, doa anak-anak kepada orang tuanya, ya, doa suami kepada istrinya, doa istri kepada suaminya. Masya Allah, ini adalah peluang kesempatan, ya, baik waktu maupun tempat ada yang perlu kita optimalkan, ya. Ada tempat-tempat yang mustajab, ya, seperti ketika kita ada di Masjidil Haram, ya, sedang tawaf, ya, atau ketika kita sedang ada di Multazam, ya, tempat yang mulia di Madinah, ya, antara mimbar Nabi dan kamarnya Ibunda Aisyah atau makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah hadirin sahabat pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah, berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Maka kita berharap semoga hasrat, permintaan, hajat kita, keinginan kita, dunia maupun akhirat, yang berkaitan dengan diri kita, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga, kaum muslimin, para guru-guru kita, ya, termasuk saudara kita, ya, sesama manusia, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita kembali kepada Allah, kembali dengan mendapat nikmat, ya, dan kebaikan di surganya, ya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian penjelasan seputar tarhib Ramadan, ya, menuju Ramadan, Ramadan yang terbaik, ya, seperti mana Ramadan yang dicapai oleh generasi terbaik, yaitu para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum. Kita berharap dapat meniru, ya, dapat menduplikasi semangat mereka dalam mengoptimalkan ibadah puasa di bulan yang mulia ini, ya. Dan kita memperbanyak doa semoga disampaikan di bulan Ramadan yang mulia dan Allah menerima amal ibadah kita di bulan yang agung ini, ya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami, dan berkenanlah Engkau menerima semua amal ibadah kami kelak di bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Bertemu insya Allah di kesempatan yang akan datang. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.